Guys, kalian pernah dengar cerita gini nggak? Ketika melamar pekerjaan di perusahaan X, si A yang lulusan kampus ternama, IPK tinggi, prestasi banyak, malah nggak keterima. Sementara si B, lulusan kampus tidak ternama, IPK biasa aja, prestasi minim, justru malah keterima. Mungkin banyak yang berpikir kalau si B pasti masuk jalur ilegal. Entah karena orang dalam lah, jual sawah lah, atau mungkin karena koneksi keluarganya. Tapi apa iya? Yuk kita bahas. Jadi, ketika kalian mengikuti seleksi kerja, terdapat serangkaian tes yang harus kalian lewati, mulai dari tes administrasi, tes kemampuan dasar, tes psikologi, wawancara, dan lain-lain. Hasil dari tes tersebut akan dicocokkan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah job person fit, dan kedua adalah job culture fit. Job person fit berarti kesesuaian karakteristik pribadi, keterampilan, dan pengalaman seseorang dengan tuntutan karakteristik pekerjaan tertentu. Contoh simpelnya seperti ini dan ini. Sementara, job culture fit adalah kesesuaian antara nilai-nilai dan karakteristik pribadi seseorang dengan nilai-nilai, norma, dan budaya organisasi atau perusahaan yang kalian tuju. Contoh simpelnya seperti ini ataupun ini. Nah, kita kembali ke kasus tadi ya. Di perusahaan X, secara job person fit, bisa jadi si A dan si B sudah memenuhi standar minimal dari posisi yang dilamar. Bahkan, si A mungkin memiliki bobot yang lebih tinggi dari si B. Tetapi, secara culture fit, si B ternyata lebih cocok dengan budaya di perusahaan X. Perusahaan X sendiri menganut budaya kerja formal, mengedepankan birokrasi dan hierarkis dalam pengambilan keputusan. Sementara si A orangnya fleksibel, tidak suka kerja kantoran, pengennya satset-satset, dan tidak suka dengan budaya organisasi tersebut. Sehingga kalau diterima, dikhawatirkan si A tidak bisa menampilkan performa terbaiknya. Dengan budaya tersebut, apakah berarti perusahaan X itu buruk? Jawabannya belum tentu ya, karena setiap perusahaan memiliki bisnis dan visi yang berbeda-beda, sehingga cara kerjanya pun juga akan berbeda dan tidak bisa disamaratakan ya. Bisa jadi budaya organisasi di perusahaan X memang lebih cocok untuk kelangsungan bisnis di perusahaan tersebut. Ingat, dalam seleksi penerimaan calon karyawan, tidak selalu berbicara tentang siapa yang IPK-nya lebih tinggi, siapa yang prestasinya lebih banyak, ataupun siapa yang berasal dari kampus ternama. Tetapi seleksi juga berbicara tentang siapa yang lebih cocok, baik dalam pengerjaan tugas dan budaya dari perusahaan yang dituju. Jadi, kalau seandainya tidak keterima, kalian tidak perlu berkecil hati ya, apalagi berpikir kalau IPK yang tinggi dan prestasi yang banyak ternyata tidak berguna saat melamar kerja. Itu semua berguna kok, hanya saja kalian juga harus mempertimbangkan budaya di perusahaan yang kalian tuju, apakah sesuai dengan kalian atau tidak. Karena sekali lagi, ini hanya masalah kecocokan saja. Jadi, sebelum melamar pekerjaan, pastikan kalian sudah riset dulu tentang perusahaannya ya, seperti bergerak dalam bidang apa, visi misinya apa, dan tugas-tugas dari posisi yang kalian tuju. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Thank you for watching and see ya!